Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Eh, Seberapa dari Anda yang ingat produk ini ya? Produk dari Shimano, tapi yang seri lama. Ya, Anda tahu sendiri kan bahwa Shimano bisa secara group set atau bisa secara terpisah ya. Jadi cranksetnya ini loh. Oke. Nah, barang ini saya pernah diberi oleh teman saya dan ini nancep di sepeda saya yang biasanya saya pakai untuk traineran ya. Nah, saya sudah punya sepeda ini maksudnya crankset ini hampir 10 tahunan ya. Diberikan oleh teman saya, kemudian saya pasang di sepeda besi saya. Saya sempat pakai sekitar ya lebih dari 2000, 3000, 4000 km sebelum akhirnya saya tancepin di sepeda statis untuk latihan-latihan ketika misalnya musim-musim hujan. Dan saya sering kan upload juga episode-episode latihan saya. Ya, mungkin Anda tidak menyadari bahwa sebetulnya crankset ini adalah crankset Ultegra. Ya, 5339. Ya oke lah kalau dibuat di rumah. Ya kalau dibuat nanjak sih mungkin saya akan 39-nya itu masih terasa berat untuk saya nanjak gitu. Ya, jadi makanya saya pakai aja untuk latihan di rumah. Ya. Tapi bagi Anda yang masih memakai seri ini itu adalah seri Ultegra 6600 kalau nggak salah. Lama sekali. Dan ketika saya cek di Google tahun berapa ini keluarnya, tahun 2000, sekitar tahun 2008 lah ya. Ada yang lebih lama dari ini. Ya, awal dari Ultegra 10 speed itu adalah tahun 2003 ya. Tapi akhirnya berubah itunya spidernya itu loh ya, cranksetnya itu crank armnya itu yang berubah menjadi 4 ya, 4 pin ya, dari 5 pin menjadi 4 pin. Seberapa dari kita yang memang benar-benar memakai barang ini sampai sekarang ya, yang aktif memakai barang ini sampai sekarang. Ternyata barang ini tidak rusak-rusak loh. Ya, serius. Saya tidak pernah melihat atau mendengar orang komplain crank armnya itu jebol, retak, dan sebagainya. Ya, seperti yang diklaimkan oleh customer-customernya Shimano pada waktu beberapa tahun yang lalu itu. Jadi kasus global. Ya, waktu saya kerja di terminal bike aja, berapa itu yang ngeklaim. Dan saya lihat sendiri fisiknya memang gopok memangnya. Holotek itu. Teknologi holotek itu. Ya, waktu itu saya sempat mikir begini. Kok bisa barang yang modern menjadi seperti ini? Harusnya secara modern harusnya lebih kuat. Ya kan karena teknologi makin maju dan material makin baru. Tapi kok dalam kasus ini tidak. Ironis ya. Shimano lagi. Brand Shimano lagi. Kenapa? Ya. Kenapa mereka bertransisi dari desain skeleton? Skeleton itu yang ya seperti Anda lihat yang di model-model dari 9 speed, 10 speed itu ya. Cranksetnya kan kayak skeleton gitu. Dari
lima lima apa 5 pin terus menjadi 4 pin, 4 pin menjadi holotek yang dalamnya kopong. Kalau misalnya alasan untuk membuat ringan, ya memang benar. Tapi ya jangan lantas kamu membuat sesuatu ringan, tapi akhirnya remek, kayak kerupuk gitu. Nggak bisa tahan. Ya buat apa? Ya, saya rasa kasus Shimano yang ini benar-benar menampar pipinya Shimano. Mereka rugi berapa itu? Mereka rugi sampai puluhan juta dolar loh. Nggak main-main waktu itu klaim-klaimannya di total itu. Dan rasanya sampai sekarang masih banyak pihak-pihak yang masih belum puas dan masih terus menuntut. Nggak tahu lagi itu. Bisa berapa lagi itu. Terakhir saya baca beberapa bulan yang lalu. Dan dikalkulasi ternyata kerugian Shimano sekian. Ya. Nah, saya jadi mikir-mikir begini. Kok bisa ya kamu segede Shimano itu bisa kecolongan dengan hal-hal seperti ini? Bukankah kamu ini insinyur-insinyurnya, desainer-desainernya itu hebat-hebat ya? Terus kenapa sesuatu yang sudah kamu bikin bagus, kamu tak pertahankan untuk bawa ke tahun-tahun lanjutnya? Kok dirubah begitu loh? Ya, jadi kalau kita misalnya melihat engineering, desain dan sebagainya itu ya sesuatu yang sudah perfect gitu loh. Ya mbok dilanjutkan gitu loh. Menjadi desain yang abadi begitu. Kok harus diutek-utek begini dibeginikan ya akhirnya rusak. Seandainya misalnya tipe ini yang skeleton ini ya, desain skeleton ini dipertahankan sampai sekarang, bukankah orang-orang akan kagum, hebat ya Shimano ya. Dia sudah mendesain sesuatu yang sudah sejak lama sudah sempurna dan dibawa sampai sekarang, kagum saya. Kagum saya. Nah itu loh. Walaupun misalnya loh ya beratnya agak sedikit lebih berat. Paling-paling berapa sih totalnya? Dura-Ace yang pada waktu itu 10 speed dengan crankset skeleton misalnya. Kalau ditimbang dengan sekarang yang 12 speed, ya waktu itu kan masih rim brake ya. Tapi ya bukan rim brake, cranknya maksudnya. Secara terpisah cranknya itu kalau ditimbang selisih berapa sih? Kalau misalnya selisih cuma 100-150 gram loh, apalah begitu. Ya, dipertahankan saja. Jadi overall weight-nya toh ya masih oke kok. Teringat kasus Lorena Wiebes itu yang didiskualifikasi gara-gara berat total keseluruhan sepedanya di bawah 6,8 kilo. Didis. Ya jadi, nah itu tadi itu saya nggak habis pikir. Makanya lewat episode kali ini, seandainya Anda masih bisa mendapatkan barang ini new old stock dimanapun loh ya, entah itu di eBay, entah itu di mana, entah itu misalnya ada di toko sepeda yang bisa mau bangkrut tutup gitu, tapi masih punya stok ini masih ada gitu di gudangnya. Ya kita doakan agar tidak sih. Kita doakan bahwa toko-toko sepeda ini masih langgeng. Karena nanti episode berikutnya saya akan juga bahas tentang kenapa perusahaan-perusahaan brand-brand sepeda ini pada kukut semua. Jangan kaget. Brand terkenal sudah ngajukan pilot. Nah itu. Ya, kalau Anda bisa mendapatkan barang ini, ya, seri 6.600 ke bawah. Ya, seri 6.800 ya sudah holotek, tapi walaupun lebih bagus. Ya, seri atasnya itu.
Ya itu, yang banyak kasus itu. Ya, andai kata misalnya Shimano mempertahankan loh, sepele. Desain ini, ya mungkin secara kosmetik dirubah dikit, dicat gini apa ya apa. Ada versi grey, ada versi silver, ada versi black. Tapi desainnya sama, mempertahankan yang sudah ada dan durabilitasnya sudah terbukti. Kayaknya enggak apa-apa. Daripada dirubah menjadi holotek yang dalamnya kopong terus mari gitu dilem lagi. Aduh, itu lem-leman loh itu. Tupis dilem gini. Aduh, kok bisa ya Shimano ya? Kamu engineeringnya kok begitu? Parah deh. Ya, apalagi sekarang ini kan orang ya mungkin ya ingin membuat sepeda mereka antique look dan sebagainya. Burulah barang ini. Burulah. Ya, cranksetnya doang aja nggak apa-apa, cranksetnya. Toh cranksetnya 9 speed loh kalau Shimano. Sama, bisa kompatibel dengan 12 speed. Bisa. Ya, cuma mungkin chainringnya ini mungkin yang agak sulit. Makanya kalau misalnya Anda sudah dapat misalnya yang full set crankset, silakan. Burulah. Misalnya 5034 misalnya. Ya, itu. Yang seri 6600 ke bawah. Oke, ya itu aja. Hal-hal yang apa ya dalam dunia sepeda ini yang aneh-aneh. Ya, apakah kamu ini maksa kita untuk beli dan beli terus? Ya, atau gimana begitu? Sesuatu yang sempurna dirubah, dirusak, dibuat baru. Tapi akhirnya ya, sayang sekali. Ya, oke. Jadi berbahagialah dan banggalah Anda yang masih mempunyai group set atau mungkin partsnya aja crankset tipe ini. Oke. Sekian. Sampai ketemu.